Kalau Anda menyamaratakan pendapat Pak Saifuddin Ibrahim dengan semua orang Kristen yang ada di Indonesia ini, Anda salah besar. Karena pendapat Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak mewakili semua orang Kristen yang ada di Indonesia. Jadi Anda jangan menyamaratakan itu dan kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian menggiring opini yang demikian bahwa ini adalah gambaran kebencian orang Kristen kepada Islam. Itu salah. Saya mau tanya, kalau menurut Anda Pak Saifuddin mengatakan sedemikian itu adalah gambaran kebencian orang Kristen terhadap Islam, lalu Anda ini gambaran macam apa? Karena banyak sekali video-video Anda di YouTube itu menista agama Kristen. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan berita mengenai Pak Saifuddin Ibrahim, di mana beberapa hari yang lalu Pak Saifuddin menyarankan Kemenak untuk merevisi, bahkan kalau perlu menghapus 300 ayat Quran yang bisa menyebabkan intoleransi menurut Pak Saifuddin, dan juga merevisi kurikulum di pesantren-pesantren. Ya, jelas aja apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin ini mendapat respon dari berbagai pihak Islam, termasuk Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD. Selain Pak Mahfud MD, juga ada banyak dari polemikus Islam yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Salah satunya adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dalam video ini saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama karena saya merasa perlu untuk meluruskan, karena opini yang digiring oleh Ustadz Kainama ini sangat membahayakan. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Sadar saudaraku, muslim-muslim yang jadi penasihat hukum. Hidup ini bukan cuma karena uang Anda dibayar jadi penasihat hukum. Salah Anda. Jangan gitu ya. Anda sedang memecah belah bangsa ini. Nah, lewat tema malam ini insya Allah kita akan bahas bahwa sebenarnya murtadin ini sedang memperolok-olok dirinya sendiri. Tetapi yang lebih parah dari itu adalah dia sedang mencoreng, sekali lagi, murtadin ini sedang mencoreng nama lembaga gereja. Menjadi sebagai gambaran bahwa orang Kristen itu memang benci sama orang Islam. Ya, ini. Menghina. Minggu kemarin kita sudah bahas ya. Memang tabiatnya begitu. Dalam video saya yang mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim, saya mendapat banyak komentar negatif dari beberapa orang. Mungkin orang-orang ini adalah pendukungnya Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi menurut mereka saya ini bermain aman, kemudian memojokkan Pak Saifuddin, tidak berani membela kebenaran dan lain sebagainya. Padahal dalam video itu saya tidak pernah memojokkan, tidak ada kalimat saya yang menyudutkan Pak Saifuddin Ibrahim. Saya hanya menjelaskan dengan netral mengenai apologetika yang benar. Itu saja. Tapi kalau mereka salah paham ya urusan mereka sendiri yang salah paham. Nah, kembali kepada Ustadz Kainama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama dalam video tadi itu ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama, bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini sedang mengolok-olok dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Saifuddin Ibrahim ini mencoreng wajah Kristen ataupun gereja. Kemudian yang ketiga, Pak Saifuddin ini dinilai sebagai gambaran kebencian orang Kristen terhadap Islam. Nah, poin yang ketiga inilah yang saya rasa penting untuk diluruskan karena ini sangat berbahaya. Ustadz Kainama, kalau Anda menyamaratakan
pendapat Pak Saifuddin Ibrahim dengan semua orang Kristen yang ada di Indonesia ini, Anda salah besar. Karena pendapat Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak mewakili semua orang Kristen yang ada di Indonesia. Jadi Anda jangan menyamaratakan itu dan kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian menggiring opini yang demikian bahwa ini adalah gambaran kebencian orang Kristen kepada Islam. Itu salah. Saya mau tanya, kalau menurut Anda Pak Saifuddin mengatakan sedemikian itu adalah gambaran kebencian orang Kristen terhadap Islam, lalu Anda ini gambaran macam apa? Karena banyak sekali video-video Anda di YouTube itu menista agama Kristen. Anda menafsirkan Alkitab dengan sesuka hati Anda, menafsirkan ayat-ayat semau Anda. Ayat-ayat yang tidak seharusnya untuk Muhammad, Anda klaim untuk Muhammad. Ini menista ini ya, menafsirkan kitab suci orang lain dengan pendapat Anda sendiri. Nah, coba kalau ada orang Kristen menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, pasti Anda akan, oh penistaan, harus dilaporkan ke polisi, dan lain sebagainya. Kemudian, Anda juga sering mengatakan bahwa Alkitab itu tidak palsu, tapi tidak ada aslinya. Nah, ini maksudnya apa? Kemudian Anda juga mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hanya utusan. Anda tahu sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya orang Kristen. Itu bukan pendapat pribadi kami orang Kristen. Itu bukan pendapat pribadi para bapak gereja ataupun para pendeta. Tidak, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Kemudian yang saya mau tanggapi dari pernyataan Ustadz Kainama adalah tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus, melainkan hari kelahiran setan, yaitu Solus Invictus. Sebaiknya jemaah tidak mengucapkan selamat Natal. Sama tetangga ya udah kasihin kue ke apa lebih bagus ya. Kita baik sama dia, kalau kita punya acara pesta jangan mobil tamu kita menghalangi pagar dia misalnya. Itu lebih baik daripada mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Dies Dei hari, Natalis birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies Natalis Solis SOLLIS, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri, silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google, jadi Google pasti benarkan itu. Dies Natalis Solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies Natalis Solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh, immortal. Kalau kamu main game tuh ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Nah, ini jelas-jelas menghina hari besar orang Kristen, di mana dalam hari ini, tanggal 25 Desember ini, orang Kristen seluruh dunia, mereka bersuka cita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Lalu Anda tiba-tiba kowar-kowar di YouTube bahwa tanggal ini adalah tanggal hari kelahiran setan, Solus Invictus. Apa ini tidak menyakiti hati orang Kristen? Anda ini tidak tahu apa-apa mengenai sejarah. Solus Invictus baru dirayakan oleh orang-orang Romawi di abad ketiga keempat. Jauh sebelum itu di abad pertama, orang-orang Kristen, para murid sudah merayakan Natal. Hanya tanggalnya berbeda-beda. Kenapa tanggalnya berbeda-beda? Karena masing-masing tempat itu memiliki perhitungan kalender yang berbeda-beda. Pada tahun 189 Masehi, di masa pemerintahan Patriark Demetrius,
Patriark Demetrius ini mengumpulkan semua pemimpin gereja untuk menyamakan tanggal hari kelahiran Yesus supaya serentak sama. Jadi memakai ukuran satu kalender saja, tidak kalender yang berbeda-beda tadi itu. Nah, ini dicatat di dalam buku sejarah tertua, yaitu Didaskalia Apostolorum. Di dalam buku ini dicatat di dalam halaman 443, di mana Patriark Demetrius mengatakan bahwa di antara hari kelahiran yang ada, rayakanlah hari kelahiran Tuhan kita di tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 orang Yahudi adalah bulan Kislev. Jika bulan ini disamakan dengan kalender yang dipakai oleh kita sekarang, itu jatuh di tanggal 25 Desember. Jadi di tahun 189 orang-orang Kristen sudah bersepakat menyamakan tanggal, bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, para murid mendapat tanggal dari mana? Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya, mereka kan para murid ini hidup sejaman dengan Yesus. Kemudian tradisi ini diteruskan kepada para bapak gereja, murid-muridnya para murid tadi itu, murid-muridnya para rasul, yang kemudian tradisi ini diteruskan oleh gereja sampai sekarang. Jadi bukan semata-mata, oh ini kami meniru Solus Invictus. Ya keliru. Solus Invictus itu baru ada jauh setelah Natal ditetapkan. Begitu ceritanya. Kalau nggak tahu apa-apa, cuma modal belajar di Google, nggak usah bicara menggurui kami orang Kristen yang punya Alkitab. Karena kami lebih tahu apa yang kami percayai, apa yang kami yakini. Begitu loh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.